Saudaraku, banyak orang mengangkat tangan, merangkai kata dengan sungguh-sungguh, menangis panjang dalam doa. Kalimatnya indah, suaranya lirih atau bahkan bergetar. Air matanya jatuh satu persatu. Namun setelah doa itu usai, hatinya tetap gelisah. Seolah belum benar-benar sampai, seolah jawabannya masih jauh di balik langit. Di sisi lain, ada manusia yang hampir tak mengucap apa-apa. Lisannya sunyi, tidak banyak meminta, tidak pula panjang bermunajat. Namun hidupnya terasa lapang. Hatinya tenang menghadapi apapun yang datang. Seolah doanya selalu sampai, bahkan sebelum ia sempat memintanya. Mengapa bisa begitu? Karena ternyata doa yang paling cepat menembus langit bukanlah soal indahnya kata-kata, bukan panjangnya bacaan, bukan pula kerasnya suara yang dipaksakan agar terdengar lebih khusyuk. Doa yang paling didengar adalah keadaan batin. Langit tidak tergetar oleh kefasihan lisan, tetapi terbuka oleh hati yang benar-benar hadir. Allah tidak menunggu kepandaian merangkai kalimat, melainkan menanti kejujuran seorang hamba yang sadar akan kelemahannya. Cara hatimu berdiri di hadapan Allah lebih penting daripada apa yang kau ucapkan. Apakah engkau datang sebagai hamba yang membutuhkan, atau sebagai manusia yang diam-diam menuntut? Cara jiwamu berserah jauh lebih bermakna daripada daftar permintaan. Apakah engkau benar-benar menyerahkan hasil, atau masih menggenggam keinginan agar takdir berjalan sesuai rencanamu? Dan cara dirimu mengakui posisi bahwa engkau hanyalah hamba, bukan pengatur waktu, bukan pemilik hasil, bukan penentu arah hidup. Di titik inilah, doa berubah makna. Ia tidak lagi sekedar kata yang diucapkan, tetapi keadaan jiwa yang tunduk. Ketika batin masih gaduh, doa hanya berputar di udara. Namun ketika batin luluh, bahkan diam pun menjadi permohonan. Helayan nafasmu menjadi pengakuan, air matamu menjadi bahasa, dan keheninganmu menjadi sujud yang paling jujur. Maka jika engkau telah lama berdoa, namun belum menemukan ketenangan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa doamu tidak didengar. Mungkin bukan doamu yang salah. Mungkin Allah sedang mendidik batinmu, melunakkan hatimu, mengosongkan genggamanmu, agar saat jawaban itu datang, engkau tidak hanya menerimanya dengan tangan, tetapi juga dengan jiwa yang telah siap berserah. Ada perbedaan besar antara orang yang berdoa kepada Allah dan orang yang berdoa bersama Allah. Perbedaan ini tidak terlihat dari gerakan tubuh, tidak terdengar dari suara lisan, dan tidak bisa diukur dari panjangnya doa. Orang yang berdoa kepada Allah masih merasakan jarak. Ia memandang Allah seolah jauh di sana, di balik langit yang tinggi. Doanya dipanggil dengan suara, diminta dengan kalimat, dan seringkali disertai kecemasan apakah doanya didengar atau tidak. Sedangkan orang yang berdoa bersama Allah telah sampai pada rasa kedekatan. Ia tidak sibuk memanggil, karena hatinya sudah merasa dipandang. Ia tidak cemas apakah doanya sampai, karena ia sadar bahwa Allah tidak pernah jauh. Disinilah hati berubah fungsi, bukan lagi sekedar tempat rasa dan pikiran, melainkan tempat sujud yang hidup. Hati yang menjadi tempat sujud bukan hati yang selalu tenang tanpa ujian, bukan pula hati yang bebas dari luka. Justru sebaliknya, ia adalah hati yang pernah hancur, pernah lelah, pernah menangis, namun memilih tidak melawan ketetapan Allah. Ia mungkin mengeluh dalam diam, tetapi tidak memberontak. Ia meneteskan air mata, tetapi tidak menyalahkan. Ia berharap dengan tulus, namun tidak menuntut hasil. Hati seperti ini telah mengenal adab di hadapan Tuhan. Ia tahu kapan berbicara dan tahu kapan diam lebih pantas. Ia tahu kapan meminta dan tahu kapan menyerahkan segalanya tanpa syarat. Dalam keadaan seperti ini, doa tidak lagi dipaksa keluar dari lisan. Ia tidak dikejar-kejar oleh rasa takut, tidak didorong oleh kecemasan akan masa depan. Doa mengalir dengan sendirinya, lahir dari batin yang jujur dan sadar akan ketergantungannya.
Karena di hadapan Allah, kejujuran batin selalu lebih fasih daripada rangkaian kata. Air mata yang jatuh tanpa tuntutan lebih terdengar daripada doa panjang yang masih menyimpan perlawanan. Saat hati telah menjadi tempat sujud, bahkan dalam diam pun seseorang sedang berdoa, bahkan dalam lelah pun ia sedang dekat. Dan pada titik ini, doa berhenti menjadi permohonan yang cemas dan berubah menjadi perjumpaan yang menenangkan. Ada doa yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, namun selalu terdengar oleh Allah. Ia hadir bukan dari kata-kata, bukan dari suara, melainkan dari diam yang sadar dan keheningan yang pasrah. Diam yang bernilai doa bukanlah diam yang kosong atau pasif. Ia bukan sekadar menahan lisan, melainkan diam yang penuh kehadiran. Diam yang menempatkan seluruh hati di hadapan Allah. Dalam diam ini, hati berhenti bersembunyi. Ego yang biasanya keras dan menuntut mulai runtuh perlahan. Segala kesombongan, keinginan untuk mengatur hasil dan rasa memiliki dilepaskan. Ketidakberdayaan diterima sepenuh jiwa. Dan dari penerimaan itulah doa paling jujur lahir. Doa dalam diam ini berbeda. Ia tidak menuntut jawaban, tidak menagih balasan, dan bahkan tidak mengucap permintaan. Namun justru karena ketulusan itu, doa ini paling banyak menerima. Ia adalah doa yang hadir ketika manusia menyerah pada keinginan untuk mengontrol, ketika hati berhenti membentur kenyataan dengan frustrasi, ketika jiwa menyadari bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Di saat itulah, doa berhenti menjadi aktivitas dan mulai menjadi keadaan yang hidup. Setiap helaan napas menjadi pengakuan, setiap detak jantung menjadi sujud, setiap getaran hati menjadi bahasa yang paling dimengerti oleh langit. Saudaraku, banyak orang takut diam, karena dalam diam mereka menghadapi diri sendiri. Mereka melihat kekosongan, kelemahan dan ketidakberdayaan yang selama ini disembunyikan. Namun justru disitulah pintu rahmat terbuka. Ketika manusia berhenti merasa mampu, ketika ia berhenti merasa mengerti, dan hanya tinggal kejujuran hati yang berserah. Doa diam ini tidak terlihat, tidak terdengar, namun ia selalu bergerak, selalu diterima, selalu hidup. Inilah doa yang paling murni, doa yang paling dekat dengan Allah karena ia lahir dari batin yang telah bersih dari tuntutan, dari permintaan, dan dari kesombongan. Pada suatu titik dalam perjalanan rohani, seseorang berhenti memaksa Allah mengikuti rencananya. Bukan karena ia tak punya keinginan, tetapi karena ia mulai menyadari betapa terbatas pandangannya. Betapa sempit perspektif manusia dibandingkan kebijaksanaan ilahi. Doa tidak lagi dipakai sebagai alat untuk mengubah takdir, melainkan sebagai jalan untuk menyelaraskan batin. Harapan tetap ada, namun tidak lagi digenggam erat. Permohonan tetap terucap, tetapi hasil diserahkan sepenuhnya. Di saat inilah doa berubah bentuk, dari permintaan yang menuntut menjadi penyerahan yang tulus. Doa tidak lagi keras dan cemas, tidak lagi berputar dalam kekhawatiran, tetapi mengalir ringan dari hati yang pasrah. Hati yang luluh dalam kehendak Allah belajar menerima dengan kedamaian. Ia mungkin tetap berharap, namun tidak lagi menuntut agar harapannya segera terwujud. Ia mungkin tetap menginginkan, tetapi tidak lagi mengekang takdir agar berjalan sesuai keinginannya. Tanda bahwa doa telah matang adalah ketenangan di tengah penantian. Ia tidak tergesa, tidak cemas, tidak gelisah. Ia tahu bahwa jawaban Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Bukan karena kebutuhan manusia, tetapi karena kebijaksanaan Sang Pencipta. Dalam keadaan ini, doa bukan lagi soal suara yang lantang, bukan soal kata yang indah, bukan soal jumlah permohonan yang panjang. Doa menjadi cahaya batin, sebuah kehadiran yang lembut, yang menyatu dengan kesadaran bahwa Allah selalu bekerja, bahkan ketika kita belum menyadarinya. Hati yang luluh dalam kehendak Allah menjadi tempat doa paling jernih. Ia diam tapi hadir sepenuhnya. Ia pasrah, tetapi hidupnya tetap penuh harapan. Ia berserah, namun setiap hembusan nafasnya adalah pengakuan bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Dan di titik inilah, seseorang mulai merasakan makna doa yang sesungguhnya. Bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk mengubah diri sendiri. Karena ketika batin telah luruh, doa menjadi ringan, dan langit pun membuka jalannya tanpa paksaan. Tidak semua doa lahir dari ketenangan. Sebagian lahir dari luka yang dalam.
dari patah yang sunyi, dari kepedikan yang tak terucap. Bahkan air mata yang jatuh dalam kesendirian pun bisa menjadi doa jika hati menyalurkannya kepada Sang Pencipta. Luka berubah menjadi doa ketika ia diterima, bukan dilawan. Ketika rasa sakit tidak dijadikan alasan untuk memprotes takdir, tetapi justru dijadikan jalan untuk kembali kepada Allah. Doa dari luka adalah doa yang murni, karena ia lahir tanpa pamrih. Ia lahir bukan untuk mengubah dunia, bukan untuk menuntut balasan, tetapi untuk menyerahkan segala kepedihan kepada Yang Maha Mengetahui. Saat seseorang hancur, tetapi tidak menyalahkan siapapun, tidak menuntut takdir, tidak mengutuk kenyataan, di saat itulah doa yang paling jujur dan tulus lahir. Bahkan ketika lidah diam, hati tetap berbicara. Setiap detik kesakitan menjadi pengakuan, setiap hembusan nafas menjadi pengaduan yang diterima langit. Luka yang dipeluk dengan kesadaran bukan hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi melunakkan hati, menghapus kesombongan yang sering tersembunyi dalam rasa mampu dan percaya diri yang salah. Ia mengajarkan bahwa manusia sejatinya rapuh, dan kerapuhan itulah pintu masuk rahmat Allah. Di saat seseorang hancur, tetapi tidak menyalahkan siapapun, tidak menuntut takdir, tidak mengutuk kenyataan, di saat itulah doa yang paling jujur dan tulus lahir. Bahkan ketika lidah diam, hati tetap berbicara. Setiap detik kesakitan menjadi pengakuan, setiap hembusan nafas menjadi pengaduan yang diterima langit. Luka yang dipeluk dengan kesadaran bukan hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi melunakkan hati, menghapus kesombongan yang sering tersembunyi dalam rasa mampu dan percaya diri yang salah. Ia mengajarkan bahwa manusia sejatinya rapuh, dan kerapuhan itulah pintu masuk rahmat Allah. Di saat seseorang hancur, tetapi tidak menyalahkan siapapun, tidak menuntut takdir, tidak mengutuk kenyataan, di saat itulah doa yang paling jujur dan tulus lahir. Bahkan ketika lidah diam, hati tetap berbicara. Setiap detik kesakitan menjadi pengakuan, setiap hembusan nafas menjadi pengaduan yang diterima langit. Ketika luka telah menjadi doa, hidup tidak lagi dipenuhi kepahitan. Rasa sakit tetap ada, tetapi ia tidak menggelapkan jiwa. Sebaliknya, ia membuat hati lebih lembut, lebih peka terhadap kehadiran Allah. Disinilah seseorang memahami, doa tercepat bukan lahir dari kekuatan, tetapi dari titik terlemah manusia saat ia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Ada doa yang tertahan bukan karena khusyuknya kurang, tetapi karena keinginan untuk terlihat, untuk diperhatikan manusia, untuk diakui sebagai doa yang hebat, atau sekadar sebagai bukti ketekunan. Padahal, doa sejati lahir dari ruang batin yang sunyi, dari hati yang tidak mencari sorotan, yang tidak butuh pengakuan, dan yang tidak peduli seberapa panjang atau indah kata-katanya. Semakin seseorang ingin memperlihatkan doanya, semakin berat doa itu. Ia tidak lagi ringan, karena membawa beban pengakuan dan citra. Ia tidak lagi murni, karena bercampur dengan keinginan dilihat dan diakui. Namun, ketika doa tidak membawa citra, tidak membawa identitas, tidak peduli apakah manusia mengerti atau tidak, ia menjadi ringan. Ia jujur, murni dan lurus. Doa yang tersembunyi inilah yang cepat menembus langit, bukan karena suara yang keras, bukan karena kata yang fasih, tetapi karena ia lahir dari kejujuran batin yang paling murni. Tujuan doa bukanlah pengakuan, bukan penilaian dari orang lain, bukan juga daftar permintaan yang harus dikabulkan. Tujuannya adalah kedekatan dengan Allah, rasa hadir sepenuhnya di hadapannya, dan keheningan yang mengalir menjadi percakapan batin tanpa kata. Disinilah rahasia para arif. Mereka menjaga doanya dari pandangan manusia, bukan karena pelit, tetapi agar kemurnian doa tetap utuh, agar ia tetap ringan dan sampai pada Sang Pencipta dengan penuh kejujuran. Ketika doa telah dilepaskan dari kebutuhan untuk diperlihatkan, ia mengalir seperti sungai yang jernih, mengisi ruang hati, menghubungkan manusia dengan langit,
tanpa suara, tanpa sorotan, namun selalu diterima. Pada tahap yang lebih dalam perjalanan rohani, doa tidak lagi berdiri sebagai momen terpisah. Ia menyatu dengan napas dan langkah, dengan setiap gerak tubuh dan detak hati. Hidup tidak lagi terbagi menjadi saat berdoa dan saat tidak berdoa. Seluruh kehidupan menjadi doa yang berjalan. Setiap tarikan napas adalah pengakuan akan keberadaan Allah. Setiap hembusan napas adalah pelepasan dari rasa memiliki, dari kesombongan, dari keterikatan yang sia-sia. Dalam kesadaran ini, doa tidak lahir dari ketakutan akan kehilangan, tidak lahir dari kegelisahan akan masa depan, dan tidak dilahirkan dari dorongan ego untuk segera diselamatkan. Sebaliknya, doa lahir dari kesadaran dan syukur. Syukur karena masih diizinkan hidup, syukur karena setiap napas dan detak jantung adalah amanah dari Allah, dan syukur karena setiap langkah bisa menjadi penghambaan yang nyata. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi bertanya, "Kapan aku harus berdoa?" Karena seluruh hidupnya telah berubah menjadi doa. Doa hadir dalam sepi maupun ramai, dalam lapang maupun sempit, dalam senang maupun susah. Ia hadir tanpa paksaan, mengalir secara alami, seiring kesadaran yang jernih dan batin yang lembut. Para arif mengenal hidup sebagai amanah. Ia keluar masuk tanpa henti, mengingatkan bahwa hidup ini dipinjamkan, bukan dimiliki. Ketika kesadaran ini menetap, hati menjadi lembut, waspada, tidak mudah sombong ketika diberi, dan tidak mudah hancur ketika diuji. Dalam keadaan seperti ini, doa tidak perlu dicari. Ia hadir sendiri, mengalir mengikuti napas dan langkah, selalu menyertai kesadaran batin yang jernih. Doa yang lahir dari kesadaran inilah yang paling cepat menembus langit, karena ia bukan permintaan, tetapi pengakuan dan syukur yang paling murni. Dan disinilah rahasia besar, bahwa doa yang sejati bukanlah sekedar rangkaian kata, tetapi hidup itu sendiri menjadi zikir. Hidup itu sendiri menjadi doa yang tidak terputus. Di tingkat ini, doa berhenti menjadi daftar permohonan. Tidak lagi tentang apa yang harus didapatkan, tidak lagi tentang hasil yang diharapkan, atau tentang tujuan yang harus dicapai. Yang dicari bukanlah perubahan dunia di luar, tetapi kehadiran Allah di dalam. Hati menjadi tempat sujud yang hidup, bukan tempat permintaan atau tuntutan. Masalah tetap ada, ujian tetap berjalan. Namun, batin tidak lagi tercekik oleh kepahitan atau kecemasan. Doa telah mengubah ruang di dalam diri, bukan dunia di luar. Inilah doa kehadiran, sunyi namun penuh makna. Jujur karena tidak dibebani ego atau keinginan duniawi. Penuh kesadaran, karena setiap detak hati dan setiap helaian napas menjadi pengakuan akan Allah. Pada titik ini, doa tidak lagi mengalir dari kebutuhan atau rasa takut. Ia lahir dari kehadiran yang polos, murni, dan total. Doa menjadi pertemuan batin, bukan transaksi. Keheningan menjadi percakapan, bukan kekosongan. Orang yang sampai pada tingkat ini tidak lagi menghitung doa yang telah dikabulkan atau belum. Ia tidak sibuk menilai apakah doa berhasil atau gagal. Ia hanya merasakan kedekatan, merasakan bahwa Allah selalu hadir bahkan sebelum ia sempat meminta apapun. Inilah rahasia doa yang paling cepat menembus langit. Bukan karena kata-kata yang panjang, suara yang lantang, atau air mata yang deras, tetapi karena kehadiran yang utuh dan batin yang tunduk. Ketika doa telah menjadi kehadiran, langit pun terasa dekat, dan hati tidak lagi merasa terpisah dari rahmat yang tak pernah jauh. Allah tidak selalu menjawab doa hanya dengan memberi atau menolak. Kadang ia menjawab dengan menunda, kadang dengan mengalihkan, dan kadang dengan menguatkan batin agar kita mampu menerima keadaan.
Seringkali manusia menilai doa dari satu hal, apakah permintaannya dikabulkan atau tidak. Namun, jawaban Allah jauh lebih luas dan halus daripada sekadar hasil yang terlihat. Ia hadir dalam bentuk yang tidak selalu disangka. Dan yang paling cepat menembus langit seringkali bukan doa yang mendapat jawaban instan, tetapi doa yang membentuk ketenangan di hati. Masalah belum selesai. Ujian mungkin masih berjalan, tetapi hati telah siap. Kesiapan batin inilah bentuk jawaban yang sering tidak disadari. Hati menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih peka terhadap kehadiran Allah meski keadaan di luar belum berubah. Para arif mengajarkan bahwa jawaban doa tidak selalu berupa perubahan yang tampak. Kadang Allah menjawab dengan memperluas perspektif batin, agar apa yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena hati telah dibesarkan untuk menampung dan menerima. Inilah rahasia yang jarang disadari. Banyak doa yang sebenarnya telah menembus langit, tetapi bentuk jawabannya adalah persiapan batin, bukan pemberian langsung. Allah mempersiapkan hati sebelum memberikan apa yang diminta, agar anugerah itu tidak menjadi sebab kesombongan atau kerusakan. Batin yang tergesa selalu merasa kurang, tetapi batin yang berserah selalu merasa cukup. Dan ketika hati telah tenang, ia tidak lagi sibuk menghitung doa yang belum terkabul. Ia menjaga keadaan batinnya agar tetap lurus, karena ia sadar selama batin terjaga dan hubungan dengan Allah tetap hidup, jawaban akan datang tepat pada waktunya. Kadang jawaban itu berupa apa yang diminta, kadang berupa sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan oleh ruh. Tetapi di setiap jawaban ada kedekatan, ada kesiapan, ada ketenangan. Dan disitulah doa menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu dihitung, hanya dengan batin yang sadar dan hadir. Pada akhir perjalanan rohani, doa tidak lagi berdiri sebagai aktivitas terpisah. Ia bukan sekadar rangkaian kata, bukan sekadar permintaan yang diucapkan, melainkan sesuatu yang dijalani dalam setiap helaian hidup. Cara seseorang bersabar menjadi doa. Cara ia menerima menjadi doa. Cara ia diam, cara ia menatap dunia, cara ia menapaki langkah. Semuanya berbicara kepada langit, tanpa suara, tanpa pamrih, tanpa pencatatan manusia. Di titik ini, tidak ada lagi jarak antara doa dan jawaban. Tidak ada lagi perasaan menunggu. Tidak ada keraguan apakah doa akan didengar. Yang tersisa hanyalah adab, kesadaran penuh akan kehadiran Allah, dan hidup yang telah menyatu dengan rahmat-Nya. Ketika dirimu sendiri menjadi doa, langit tidak lagi terasa jauh. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang menunggu, tidak ada yang tertunda. Segala langkahmu, setiap napasmu, setiap detik hidupmu adalah zikir yang terus berjalan, suara batin yang selaras dengan alam semesta, dan doa yang paling murni karena lahir dari kesatuan total dengan Sang Pencipta. Para wali sampai pada makom ini bukan dengan banyak bicara, tetapi dengan banyak melebur. Meleburkan kehendak dalam kehendak Allah, meleburkan rencana dalam hikmah-Nya, meleburkan rasa memiliki dalam rasa berserah. Maka hidup mereka menjadi doa yang terus naik tanpa perlu diucapkan. Setiap langkah mereka berada dalam penjagaan, setiap diam mereka berada dalam pengawasan rahmat. Hati yang telah menjadi doa tidak lagi gelisah, tidak lagi menuntut, karena seluruh hidupnya telah berada dalam lintasan doa yang didengar. Doa yang paling cepat menembus langit bukanlah doa yang diucapkan, bukan doa yang dipikirkan, melainkan doa yang dijalani. Saat dirimu telah menjadi doa itu sendiri, langit tidak lagi terasa jauh, karena engkau tidak lagi berdiri di luar rahmat, melainkan telah berada di dalamnya. Saudaraku, jika doa terasa jauh, jangan buru-buru menyalahkan langit. Periksalah keadaan batinmu. Saat hati telah tunduk, saat jiwa telah berserah, doa tidak perlu dicari. Ia telah hidup dalam dirimu,
mengalir dalam setiap napas, langkah, dan kesadaran. Semoga Allah melembutkan hati kita, meluruskan batin kita, dan menjadikan hidup ini doa yang terus didengar. Amin. Seseorang yang telah sampai pada tahap ini tidak lagi sibuk menilai apakah doanya menembus langit, apakah dikabulkan, atau apakah tampak berhasil. Segala perhitungan dan keraguan itu perlahan hilang, digantikan oleh kesadaran penuh akan lintasan rahmat Allah. Ia menyadari bahwa selama batinnya lurus, selama hatinya tunduk dan pasrah, ia telah berada dalam jalur doa yang diterima. Bahkan sebelum satu kata pun diucapkan. Jawaban Allah tidak lagi ditunggu dengan gelisah. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa kurang, tidak ada kecemasan. Segala bentuk jawaban, memberi, menahan, menunda atau mengalihkan, diterima dengan tenang. Hati yang telah memahami kedekatan Allah tidak lagi merasa terpisah, tidak lagi merasa kurang, karena ia tahu rahmat Allah selalu hadir dan doa yang tulus selalu sampai. Pada titik ini, doa tidak lagi sekadar aktivitas spiritual, melainkan kehidupan yang utuh dalam penghambaan. Setiap langkah menjadi doa, setiap diam menjadi pengakuan, setiap napas menjadi pengaduan sekaligus penerimaan. Inilah tahap di mana manusia mulai benar-benar hidup dalam doa. Tenang, pasrah, dan sadar bahwa segala yang datang adalah bentuk jawaban yang sempurna. Disinilah batin menemukan kedamaian yang sejati, dan doa berhenti menjadi tuntutan, melainkan menjadi perjumpaan dengan Allah dalam setiap detik kehidupan. Saudaraku, jika doa terasa jauh, jangan terburu-buru menyalahkan langit. Jangan tergesa merasa gagal atau tersesat. Periksalah keadaan batinmu, karena jawaban seringkali bukan soal langit, melainkan soal kedalaman hatimu sendiri. Saat hati telah tunduk, saat jiwa telah benar-benar berserah, doa tidak perlu lagi dicari. Ia tidak lagi tergantung pada kata-kata, pada waktu, atau pada tempat. Doa telah hidup dalam dirimu, mengalir melalui setiap napas, setiap langkah, setiap detik kesadaranmu. Pada titik ini, doa tidak lagi sekedar aktivitas. Ia adalah kehidupan yang menyatu dengan rahmat, tanpa jarak, tanpa tuntutan, tanpa harapan yang digenggam. Semoga Allah melembutkan hati kita, meluruskan batin kita, dan menjadikan hidup ini doa yang terus didengar, doa yang hidup, doa yang murni. Amin.